Bapak sempat sampaikan Danantara, ini kita tunggu seperti apa proyek-proyek besarnya. Tapi kalau melihat timeline-nya, apakah masih cukup untuk bisa kita harapkan ada di tahun ini? Di mana di tahun ini adalah tahun Danantara dibentuk. Gini, Danantara itu kan dibentuk BPI-nya. Tapi existing BUMN yang sudah ada itu kan sudah sangat lama ada. Tinggal mereka mengembangkan dan mengeksekusi proyek-proyek baru mereka. Ya kan? Bagaimana misalnya Antam, ya kan? Mempunyai proyek hilirisasi, mempunyai smelter, dan kemudian ditingkatkan menjadi EV baterai yang seperti apa. Atau mereka memproduksi stainless steel yang kualitas seperti apa, dan mau dikembangkan dari sisi hulu hilirnya seperti apa. Nah ini kan tinggal dikembangkan. Tinggal dikembangkan. Harapan itu kan datang kepada BPI Danantara, karena ada dua holding di sana, holding investasi dan holding operasional. Holding operasional tinggal meningkatkan akselerasinya untuk mengeksekusi proyek-proyek tadi. Karena mereka sudah tidak lagi dibebankan oleh situasi-situasi misalnya, oh saya kalau investasi di sini saya akan terkena proses hukum yang eksesif. Tapi memang harus tetap prudent gitu maksud saya. Karena ini kan mengelola dana yang dikuasai oleh negara, gitu lah, kekayaan negara. Lah, hal yang seperti ini, akselerasinya bukan berarti karena Danantara ini baru seakan-akan orang akan nunggu terlalu lama, tidak. Justru polosinya itu sebenarnya dengan adanya Danantara itu akan menjadi sebuah policy shortcut yang mempercepat dan mengakselerasi. Nah, akselerasi inilah yang diharapkan memberikan impact kepada pembangunan, impact terhadap pertumbuhan ekonomi, impact terhadap putaran-putaran ekonomi. Misalnya contoh, coba bayangkan di di Maluku Utara pertumbuhan ekonomi growth melebihi pertumbuhan ekonomi di wilayah manapun, karena di sana terjadi proses hilirisasi terhadap nikel yang sangat ekspansif. Sebagian di wilayah Indonesia Timur juga mengalami proses yang sama, di Sulawesi dan sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya harus dikembangkan. Itu. Sehingga apa? Ekonomi itu secara sektoral, oh Sulawesi unggul di dalam hilirisasi kita kembangkan. Indonesia Timur yang lainnya, misalnya wilayah Tual yang kaya dengan ikan dan sebagainya, kita kembangkan hilirisasi di sana. Wilayah Kalimantan Timur yang kaya dengan gas alam, kita kembangkan hilirisasi di sana. Misalnya petrokimianya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kan akselerasi yang itu. Karena apa kita membicarakan hilirisasi tidak hanya di sumber daya alam yang sifatnya mineral dan pertambangan, tapi juga sektor pangan. Pangan kita ini kan luar biasa produktif. Ketika Bapak Presiden mulai mencanangkan bahwa bendungan, biaya pengairan kita, infrastruktur itu tidak hanya untuk bendungan, tapi untuk irigasi tersier, coba sudah mulai terasa sekarang produksi padi sudah mulai melimpah. Bahkan Bapak Presiden supaya tidak mengurangi harga beras, sebagian diekspor, sudah diizinkan untuk diekspor. Inilah dalam rangka itu. Lah, ini kalau kita hilirisasi tepung beras, sehingga kita tidak bergantung kepada gandum lagi. Bagaimana kemudian kita mengembangkan riset and development tepung beras dipakai untuk roti. Baik. Lah, yang seperti inilah, ini kan sebenarnya hilirisasi di pangan. Baik. Ikan juga sama. Baik. Ikan kita tidak cuma sebagai konsumsi ikan fresh, tapi kemudian produk-produk yang berbasis kepada ikan. Minyak ikan, kemudian produk-produk yang berkaitan dengan mineral-mineral dari ikan. Baik, Pak Misbakun, tapi kita lihat institusi global ini banyak yang sudah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi kita di 2025 begitu, dan kebanyakan di bawah 5% begitu. Dan kita tahu kita punya target untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Bapak lihat timeline-nya itu seperti apa sih yang realistis? Saya gini, saya membaca hampir semuanya, OECD, IDB, terus IMF, World Bank gitu ya, memberikan prediksi agak pesimistis terhadap ini. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Orang menilai kita dalam kacamata mereka, ada ketidakpastian seperti apa, ditambah lagi oleh faktor Trump dengan mengenakan tarif dan sebagainya. Tapi itu kan berlaku tidak hanya untuk Indonesia, tapi kan berlaku global. Amerika sendiri kalau menerapkan itu, dia akan menerima impact-nya. Cina juga menerima impact, semuanya menerima impact. Apakah kemudian para ahli ekonomi akan membiarkan situasi itu dalam sebuah ketidakpastian yang berkelanjutan? Enggak dong. Nah, kita dengan kemampuan hampir 300 juta penduduk,
dengan kemampuan daya beli, kita bisa menciptakan ekosistem ekonomi domestik yang kuat. Itu. Dan berdaya tahan. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang dalam situasi apapun itu bisa tahan dan terhadap semua tekanan. Dalam situasi krisis. 98 kita lewati dengan baik, kemudian krisis pandemi kita lewati dengan baik, dan kita tidak menimbulkan sesuatu yang sifatnya yang ekses yang bisa terjadi hal-hal yang di luar kontrol yang sangat masif sehingga menimbulkan katastrofik yang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya. Kita bisa melewati itu semuanya. Kita ini bahasa pembelajar yang sangat bagus. Lah, inilah yang kalau menurut saya yang bisa kita terapkan menghadapi situasi ini. Oke, OECD memperkirakan kita akan mengalami penurunan. Perkiraan mereka apa penyebab penurunannya? Daya beli konsumsi rumah tangga misalnya menurun, mengalami penurunan. Bagaimana cara menaikkan konsumsi rumah tangga? Karena ini adalah solusi jangka pendek dan solusi jangka menengahnya apa yang bisa kita tarik? Yaitu apa? Investasi. Investasi kalau terjadi, kemudian akan terjadi apa orang? Yaitu orang bekerja, orang mendapatkan penghasilan. Lah, investasi sektor apa yang kemudian yang masih tumbuh dalam situasi ini? Mobil baterai, ya kan? Kemudian sektor makanan, itu kan masih tumbuh terus, ya. Digitalisasi masih tumbuh, sektor keuangan masih tumbuh. Lah, inilah yang harus kita kembangkan. Dan kemudian bagaimana ekosistem di saat sektor-sektor yang masih tumbuh dan kemudian memberikan bersifat jangka panjang dan sebagai sebuah ekosistem ekonomi baru, kita linkage, kita gabungkan dengan apa? Sumber daya yang kita miliki. Baik. Itu. Nah, itu yang menurut saya. Dalam perhitungan Anda, Pak Misbakun, orkestrasi ini harus diatur oleh siapa? Lah, kebijakan pemerintah dong. Baik. Nah, orkestrasi ini harus ditunjukkan. Siapa yang akan memperkuat sektor EV baterai ini? Kerjasama dengan asingnya siapa? Investasi asingnya masuk siapa? BUMN yang akan menangkap berapa? Berapa kebutuhan investasinya? Lah, inilah Danantara yang akan menangkap. Dan ini akan menjadi sebuah turning ekonomi dalam perhitungan Anda sendiri, Pak Misbakun, kapan kita bisa merealisasikan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun berapa? Saya yakin ya, 8% itu sebagai sebuah janji politik dan target politik, itu sebuah keniscayaan harus dilakukan konsolidasi bersama oleh pemerintah. Kita mempunyai kekuatan ekonomi di sektor fiskal dan kekuatan di sektor moneter. Dan itu kalau kita konsolidasikan, ya kan, konsolidasikan sebagai sebuah kekuatan ekonomi pendorong pertumbuhan, itu adalah sebuah power boosting. Power boostingnya. Kita zaman pemerintahannya Pak Harto pernah tumbuh 7-8% itu dalam waktu yang panjang. Dengan menggerakkan apa? Instrumen fiskal dan instrumen moneter. Lah, bagaimana sekarang di dalam ekonomi yang makin lama makin modern, dunia yang makin menyatu dengan situasi ketidakpastian global, dengan segala potensi sumber daya alam yang kita miliki, bagaimana fiskal policy kita dan monetary policy kita itu dorongannya itu adalah dorongan kepada pertumbuhan. Itu. Makanya yang perlu kita perkuat itu adalah ekonomi produktif. Baik. Ekonomi produktif. Baik. Bukan ekonomi yang sifatnya catatan. Ekonomi sifatnya produktif itu seperti ya sektor-sektor investasi. Baik. Sektor industri. Itu. Karena apa? Ada serapan tenaga kerja, ada faktor-faktor pengolahan dari sumber daya alam kepada proses produksi, ada nilai tambah, kemudian dari barang yang bernilai rendah menjadi bernilai tinggi.